berpikir secara kritis, berpikir sebagai seorang dokter. Disitulah yang disebut dengan clinical reasoning. Kalau di dalam bahasa kita adalah penalaran klinis. Anak-anak sekalian, begitu ketemu sama pasien, datang misalnya sudah bayangkan menjadi dokter, datang seorang pasien, begitu dia ngetok di tempat ruang praktek kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia berjalan, mata kita sudah melihat bagaimana cara dia berjalan, bagaimana tutur katanya. Maka kita sudah mulai berpikir saat itu. Oh, misalnya dia berjalan sempoyongan. Dia berjalan miring sebelah. Maka kita berpikir, loh kok Bapak ini jalannya tidak stabil. Kalau jalan dia dominan ke sebelah kiri. Jangan-jangan ada suatu masalah, misalnya stroke. Nah, ini kita sudah berpikir. Duduk pasiennya, kita melakukan tanya jawab. Namanya anamnesis. Namanya anamnesis. Nah, dari tanya jawab itu, kita sudah mulai berpikir, apa sih masalah pada orang ini? Jadi, kita berpikir itu dokter ulangi lagi disebut dengan clinical reasoning. Nah, berikutnya kita akan melakukan kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Berikut kita akan nanti saya geser slide-nya. Berikutnya tentu kita akan melakukan pemeriksaan tambahan sebagai seorang dokter. Apakah laboratorium atau ronsen. Nah, semuanya itu tempat kita berpikir, oh kalau ronsennya ada sesuatu, pemeriksaan bantunya ada sesuatu. Apa sih maksudnya? Jadi setiap langkah kita, begitu bertemu dengan seorang pasien, dari awal sampai akhir, nggak bisa dilepaskan dari cara berpikir seseorang klinisi. Nah, dokter hanya memberikan beberapa contoh persoalan yang kita hadapin itu, terutama dari aspek pemeriksaan fisiknya. Bagaimana cara berpikir seorang klinisi. Geser saja slide yang kedua. Nah, misalnya anak-anak memeriksa napas seseorang. Pernapasannya itu 32 kali per menit. Nah, apa yang anak-anak pikirkan? Begitu ya, apa yang anak-anak pikirkan? Jadi begitu dapat pernapasan 32 kali per menit, maka anak-anak harus berpikir berapa sih nilai normal orang bernapas itu. Maka dicari standarnya. Nilai normal orang bernapas itu 16 sampai 24 kali per menit. Timbul pertanyaan lagi, untuk apa orang itu bernapas? Untuk apa kita bernapas? Oh, tentu jawabannya kita bernapas untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sel kita. Memenuhi kebutuhan oksigen di sel kita. Nah, orang yang bernapas 32 kali per menit itu, apakah disebut dengan sesak? Begitu. Oh, jadi kita akan mengetahui kapan seseorang itu dikatakan sesak. Oh, seseorang dikatakan sesak kalau pernapasannya lebih dari 24 kali per menit. Kapan seseorang dikatakan sesak? Bisa saja pernapasannya
kurang dari 24 kali per menit, tapi memakai otot bantu napas. Ya, kalau seseorang itu sesak, pernapasannya lebih dari 24 kali per menit, apa istilahnya? Oh, istilahnya takipnu. Apakah seseorang yang sesak itu katakanlah lebih dari 24 kali per menit, dia 26 kali per menit, sama tidak dampaknya dengan orang yang bernapasnya 28 kali per menit? Samakah dampaknya dengan orang yang bernapas 30 kali per menit? Nah, itu yang harus menjadi pemikiran kita. Jadi apakah ada derajat sesak? Jawabnya ada. Ada sesak yang biasa, ada sesak hebat. Apa itu sesak hebat? Gitu ya. Oh, sesak hebat adalah sesak yang bisa mengancam nyawa seseorang. Kapan dikatakan sesak hebat? Kalau pernapasannya lebih dari 30 kali per menit. Jadi dengan kita mendapatkan data saja, pernapasan 32 kali per menit, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan lanjutan di dalam benak kita. Itulah yang kita sebut dengan clinical reasoning. Bukan habis di situ saja. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan timbul pertanyaan. Mengapa seseorang itu bisa sesak? Mengapa seseorang bisa sesak? Oh, tadi dibilang bernapas itu untuk memenuhi kebutuhan oksigen di sel. Jadi seseorang bisa sesak, berarti kebutuhan oksigen di selnya tidak cukup. Tanya lagi. Mengapa kebutuhan oksigen di selnya tidak cukup? Oh, mungkin oleh karena kebutuhannya yang meningkat. Orang kalau kebutuhan oksigennya meningkat, kemudian yang masuknya cukup, maka oksigennya terasa kurang. Maka sesaklah orang tersebut. Yang kedua, mengapa orang bisa sesak? Karena oksigen yang sampai di sel berkurang. Maka akan timbul pertanyaan lagi, bagaimana oksigen itu dari dunia luar bisa masuk ke dalam sel? Apakah ada pemeriksaan lain yang menyatakan orang itu bisa sesak, derajat sesaknya? Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa dengan mendapatkan data pernapasan 32 kali per menit, kita wajib melakukan clinical reasoning sebagai seorang dokter. Apa yang terjadi? Apa maknanya pernapasan 32 kali per menit? Jadi tidak sekadar data. Nah, mari kita kasih contoh yang lain lagi. Coba digeser slide-nya. Ada orang pasien datang, tekanan darahnya 90/60 mm air raksa. Pertanyaan kita, normalkah tekanan darah 90/60 ini? Berapa sih nilai tekanan darah yang normal? Maka kita akan mencari literaturnya. Berapa sih tekanan darah orang yang normal? Oh, tekanan darah orang yang normal itu ada namanya tekanan darah sistol. Ada namanya tekanan darah diastul. Berapa normal sistol? Oh, di atas 90 sampai 130. Berapa tekanan normal diastul? Oh, di atas 60 sampai di bawah 90. Berarti kalau orang ini 90/60, apakah dia ini normal atau tidak? Tentu jawabannya tidak. Nah, kalau dia tekanan darahnya 90
sampai 60/60. 90 sampai per 60, 90 sistul dan diastul, apakah orang ini disebut dengan shock? Atau pasien ini disebut dengan hipotensi? Maka kalau kita berpikir shock atau hipotensi, kita akan tanyakan kepada pasien tersebut, Bapak atau Ibu, tekanan darah sehari-harinya berapa ya Bapak? Kalau dijawabnya tekanan sehari-harinya seperti itulah, berarti orang ini hipotensi, bukan shock. Tapi kalau dijawabnya, iya dok, biasa tekanan darah saya 140/100. 140/100. Oh, hari ini kita tensi 90/60. Jangan-jangan ini shock. Nah, kalau kita berpikir shock, apakah pasien itu mempunyai tanda-tanda shock? Apa itu tanda-tanda shock yang lain? Nadinya menjadi cepat. Apa itu isi dan tekanan nadinya menjadi kurang. Orang itu berkeringat dingin. Dipegang ujung-ujung jarinya dingin. Nah, itu semua disebut orang itu terganggu kondisi hemodinamiknya. Oke. Kalau orang itu shock, maka kita akan bertanya, mengapa orang itu bisa shock? Gitu ya. Mengapa orang itu bisa shock? Apa yang menyebabkan bagaimana patogenesis terjadinya shock? Jadi patogenesis terjadinya shock adalah ketidakseimbangan antara rongga dan isinya. Ketidakseimbangan antara rongga dan isinya. Apa itu rongganya? Rongganya adalah pembuluh darah. Apa isinya? Isinya adalah volume darah. Jadi orang shock bila tidak terjadi keseimbangan antara diameter pembuluh darah dengan isi pembuluh darah tersebut. Nah, kalau begitu, orang itu shock bisa oleh karena satu, cairan atau volume di dalam pembuluh darah turun. Atau yang kedua, diameter pembuluh darahnya meningkat. Nah, apa yang terjadi pada pasien ini? Oh, apakah dia terjadi dilatasi pembuluh darah atau isinya yang kurang? Kita tanya lagi, kalau isinya kurang, apakah memang darahnya yang kurang, cairannya yang kurang, atau pompa jantungnya yang kurang? Pertanyaan-pertanyaan terus dalam rangka menjawab masalah pada pasien tersebut. Kembali dokter tekankan, pertanyaan-pertanyaan ini itulah yang disebut dengan clinical reasoning. Tidak berhenti hanya data tensi 90/60 mm air raksa. Kita lihat lagi beberapa contoh lagi. Coba digeser. Oh, orang ada skleranya ikterik. Sklera ikterik itu artinya apa itu? Skleranya itu berwarna kuning. Ya, skleranya itu berwarna kuning. Nah, apakah selesai? Tidak. Kita tanya, mengapa orang itu bisa ikterik? Mengapa orang itu skleranya bisa berwarna kuning? Oh, orang itu
itu skleranya bisa berwarna kuning bila bilirubinnya meningkat. Bila bilirubinnya naik. Loh, kalau begitu berapa sih kadar bilirubin yang normal pada orang? Normal? Kapan dikatakan kadar bilirubinnya naik? Kapan dikatakan kadar bilirubinnya bisa menimbulkan warna kuning? Oh, orang bisa kuning, ikterik, bila bilirubinnya di atas 2. Ya. Jadi kita bisa menjawab, oh kalau orang itu kuning, berarti kadar bilirubinnya di atas 2. Timbul pertanyaan lagi, siapa sih yang menghasilkan bilirubin ini sehingga bisa meningkat dan warnanya menjadi ikterik? Cari lagi jawaban. Oh, orang kuning itu oleh karena 3 persoalan. Prehepatik, hepatik, atau poshepatik, gitu ya. Kalau orang ini prehepatik, berarti prehepatik ini siapa sih yang ada sebelum masuk ke dalam hati? Artinya prehepatik itu sebelum masuk ke dalam hati, hepatik itu proses di hati, poshepatik proses setelah selesai di hati. Jadi kita tahu bilirubin yang menyebabkan ikterik itu diproses di hati. Bahan bakunya dari luar hati sebelum masuk hati, nanti setelah dibentuk akan dikeluarkan dari hati. Namanya poshepatik. Berarti kalau orang itu bilirubinnya naik, yang kita pikirkan yang pertama, oh barangkali bahan bakunya yang naik. Nah, siapa bahan bakunya untuk membentuk bilirubin? Darah. Darah merah. Darah merah. Bilirubin itu ada di dalam darah merah. Dia keluar kalau darah merahnya pecah. Lisis. Berarti bilirubin akan naik kalau darah merahnya banyak yang pecah. Sehingga menghasilkan bilirubin. Nah, kalau darah merahnya banyak yang pecah, oh, apakah pasien kita ini akan dijumpai gambaran anemi, kurang darah. Kalau dia anemi, sangat mungkin darah merahnya banyak yang pecah begitu. Sehingga wajar kalau dia terjadi ikterik, dia terjadi anemi. Nah, tanya lagi. Oh, penyakit yang menyebabkan darah merah pecah itu disebut apa? Oh, darah merahnya kurang, anemi. Pecah, litik. Oh, ini disebut dengan anemi hemolitik. Nah, berikutnya apakah masalahnya terjadi di hati? Ada gangguan hati. Kalau terjadi gangguan hati, maka bilirubin yang dari dalam darah tadi, namanya bilirubin 1, akan diproses oleh hepar menjadi namanya bilirubin 2. Berarti kalau ada masalah di hepar, waduh, ini bilirubin 2-nya yang meningkat. Nah, kalau dia masalah di hepar, selain pembentukan bilirubin, berarti ada kerusakan di sel hepar. Kalau ada kerusakan di sel hepar, apalagi yang terjadi? Oh, enzim-enzim hepar meningkat. Begitu. Oke. Jadi kembali, walaupun nanti ilmu-ilmu ini baru dipelajari di blok-blok berikutnya, tapi paling tidak anak-anak sudah mendapat gambaran
bagaimana cara berpikir seorang dokter bila melihat suatu data. Baik data itu dari anamnesis, baik data itu dari pemeriksaan fisik, baik data itu dari pemeriksaan bantu. Tidak hanya berhenti di data saja. Oke, kita lanjutkan yang lain lagi contohnya. Nah, nanti di blok berikutnya, anak-anak akan disuruh melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tekanan pena jugularis. Nah, nanti akan diajari pemeriksaan tekanan pena jugularis. Nah, didapatkan tekanan pena jugularis itu 5+2 cm air raksa. Maka kembali seperti tadi, kita harus tahu berapa sih nilai normal, berapa sih nilai normal tekanan pena jugularis tersebut. Oh, nilai normalnya adalah 5-0 ke bawah. 5-0 ke bawah. Berarti kalau nilainya 5+0, nilainya 5+1, nilainya 5+2, berarti tekanan pena jugularisnya meningkat. Nah, kita akan tanya lagi, mengapa tekanan pena jugularis itu meningkat? Mengapa tekanan pena jugularis itu meningkat? Menggambarkan apa tekanan pena jugularis itu? Nah, anak-anak sekalian, bahwa sumber air di tubuh kita itu, atau katakanlah sumber darah di tubuh kita itu adalah jantung. Jantung itu adalah pabriknya air kita. Jadi kalau misalnya ada tetmon di rumah, penampung air di rumah, maka air itu akan mengalir kemana? Air itu bisa mengalir di bawah tetmon. Tidak mungkin air itu akan mengalir ke atas tetmon. Oleh karena apa? Air itu berat jenisnya di atas 1, maka air itu akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin air akan naik ke atas. Jadi kalau ada air yang mengalir dari tetmon, paling tinggi air itu akan mengalir sejajar dengan tetmon. Begitu. Nah, jadi tetmon ini dokter anggap jantung. Jadi tidak mungkin air itu akan mengalir di atas jantung. Jadi air yang mengalir sejajar dengan jantung itu kita sebut dengan 5-0 atau 5+0. Maka normalnya tadi dia di bawahnya. Kalau di bawahnya disebut dengan min. Kalau di atas jantung maka namanya plus. Nah, berarti apa kalau dia terjadi bendungan? Kalau dia terjadi peningkatan, artinya terjadi bendungan. Darah itu dari pembuluh darah, dari atrium kanan tidak mampu masuk ke ventrikel kanan, tidak mampu masuk ke atrium kiri, tidak mampu masuk ke ventrikel kiri tidak bisa mengalirkannya ke pembuluh darah. Jadi dia terjadi bendungan. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan lagi. Loh, bendungannya di mana? Di jantung kiri kah? Di jantung kanan kah? Atau dua-duanya? Kalau saya ragu-ragu dengan ini, apalagi pemeriksaan lain yang bisa membantu. Jadi tetap dokter ulangin.
Pertanyaan-pertanyaan ini harus timbul di dalam benak anak-anak sekalian. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke. Ini nanti di blok berapa? 13 atau 15. Nah, ada pemeriksaan fisik paru. Oh, didapatkan dari pasien kita itu perkusi diketok, namanya redup. Di mana redupnya? Di lapangan paru kanan. Nah, anak-anak harus bertanya. Seorang dokter harus bertanya. Loh, kok yang normal itu bunyi paru-paru itu apa ya? Yang normal itu bunyi paru-paru itu apa? Oh, normalnya bunyi paru-paru itu sonor. Nah, kok mengapa dia bisa berubah dari sonor? Sebentar, dokter minum dulu. Harusnya dulu. Mahasiswa tingkat 1. Kan kodik. Oke, dokter lanjut lagi. Harusnya normalnya kan sonor tuh paru-paru. Kok ini bisa redup? Maka kita akan mencari jawaban. Oh, di paru-paru itu, di badan manusia itu hanya ada 3 komponen. Apa itu? Komponen udara. Apa komponen di badan kita yang lain? Komponen cairan. Apa komponen di tubuh kita yang lain? Komponen benda padat. Nah, kita gabung jadi satu. Cairan masuk ke dalam padat. Udara 1. Jadi kalau kita gabungkan ada 2. Ada komponen udara, ada komponen padat. Kapan orang itu suaranya sonor? Bila komponen udara sama banyaknya dengan komponen padat di dalam paru-paru kita, maka kita akan dengar suaranya menjadi sonor. Kalau komponen udaranya lebih banyak daripada komponen padatnya, kita sebut dengan hipersonor. Kalau komponen padatnya lebih banyak daripada udaranya, maka disebutlah dengan redup. Artinya apa? Kalau ada diketok parunya redup, di dalam pemikiran seorang dokter, komponen padatnya lebih banyak daripada komponen udaranya. Dan itu tidak normal. Nah, apa sih penyebabnya? Komponen udara itu lebih banyak dari padatnya. Apa penyebabnya? Maka gampang saja. 1, komponen udaranya berkurang. Komponen padatnya mantap. Maka yang dominan siapa? Yang dominan yang padat. Yang kedua, komponen udaranya normal. Tapi komponen padatnya nambah. Wajar dong dia redup. Yang ketiga apa? Oh, komponen udaranya turun, komponen padatnya nambah. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, berarti kalau kita anggap yang bertambah itu komponen padatnya, siapa sih yang nambah? Oh, bisa yang nambah itu air. Bisa yang nambah itu padat. Nah, kalau komposisi udaranya berkurang, komposisi padatnya bertambah, bagaimana suara napasnya?
bagaimana stempermitusnya. Jadi dengan menafsirkan seperti ini, kita sudah tahu bahwa pada pasien kita itu kemungkinan ada komponen padatnya yang nambah di paru. Oh, contohnya apa? Oh, jangan-jangan ada tumor paru. Oh, jangan-jangan komponen airnya yang banyak. Oh, jangan-jangan ada nama penyakitnya efusi pleural. Sekali lagi dan tidak bosan-bosan. Inilah yang disebut dengan clinical reasoning. Dan itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan mulai dari Anda masuk tahun pertama fakultas kedokteran. Kapan berhentinya? Kalau Anda sudah pensiun dari kehidupan sebagai seorang dokter. Baik tidak berpraktek lagi sebagai dokter atau dipanggil yang maha kuasa. Kalau tidak, Anda harus melakukan clinical reasoning tadi. Oke, kita lihat lagi 2 kasus saja lagi. Oke, misalnya kita melihat kembali sama seperti paru tadi. Oh, Anda melihat abdomen tampak cembung. Tampak cembung. Maka Anda kan harus tahu kapan abdomen itu dikatakan cembung. Oh, Dok, saya pasiennya atau Anda bilang, saya biasa melakukan pengukuran lingkar perut. Biasanya 60 cm. Sekarang 80 cm. Berarti ada penambahan 20 cm. Oh, berarti perut orang ini membesar. Nah, kalau membesar itu seluruh diameternya, baik diameter kiri ke kanan, baik diameter depan ke belakang, baik diameter samping ke samping, ya kan begitu. Kalau semuanya membesar, kita sebut membesar. Tapi kalau dia itu membesarnya hanya ke arah depan, kan kita sebut dengan cembung. Jadi harus mengerti juga kapan dikatakan perut itu cembung. Oke, timbul pertanyaan lagi seperti di paru-paru itu. Orang ini perutnya cembung, apakah berisi air? Apakah berisi benda padat, zat padat, atau berisi udara? Bagaimana kita membedakan barang ini, perut ini, apakah berisi udara? Apakah berisi padat atau berisi cair? Ya ketok. Kalau udara bunyinya dung 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 dung. Nah, yang kita sebut dengan sonor. Kalau sangat berlebihan kita sebut dengan hipersonor. Kalau dia cair diketok redup atau peka. Kalau padat diketok dia redup atau peka. Jadi dengan mengetok saja kita sudah bisa berpikir apakah ini berisi udara, berisi padat di perut ini, atau berisi cairan. Oh, perutnya memang cembung. Mungkin berisi udara, mungkin berisi benda padat, mungkin berisi cairan. Kita akan bertanya, bagaimana proses kejadiannya? Bapak, Ibu, kembungnya mulai kapan? Oh, Nak, tadi pagi belum apa-apa, malam ini udah kembung. Oh, Nak, ini udah mulai kembung dari seminggu yang lewat. Oh, Nak, ini sudah mulai kembung dari sebulan yang lewat.
lewat. Nah, maka itu kita akan berpikir lain. Kalau dia bilang, oh timbulnya cepat, mainnya jam, maka hanya udara yang bisa menyebabkan barang itu cepat. Yang bisa menyebabkan tekanan yang pengisian yang cepat hanya udara. Kalau lebih lambat, maka kita akan berpikir apakah itu cairan atau benda padat. Oke, kita lihat perutnya cembung. Bagaimana perutnya cembung betul? Terlihat tegang, merata di semuanya. Waduh, ditekan sakit. Wah, kalau begitu ini cairan mungkin yang sangat banyak sehingga mampu melebarkan dinding perutnya. Nah, kalau cairannya tidak penuh, maka cairan itu akan mencari tempat di bawah. Maka cairan itu akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Yang di atasnya tidak. Inilah yang disebut dengan perut kodok. Kemudian kalau kita geser cairannya akan terjadi perubahan suara yang disebut dengan shifting darkness. Kalau bentuknya irregular, udara menekan ke semua arah, sonor, tidak mungkin. Kalau cairannya penuh, maka cairan mengisi ke semua arah. Kalau cairannya tidak penuh, dia akan mengisi ke bawah. Kalau bentuknya tidak teratur, maka yang kita pikirkan jangan-jangan ini adalah benda padat. Karena itulah kemungkinan yang menimbulkan bentuk yang irregular. Sekali lagi, tidak bosan-bosannya timbul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa timbul pertanyaan? Oleh karena kita berpikir apa yang terjadi, mengapa terjadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu, pemikiran-pemikiran yang timbul itu, yang berujung kepada pasien, klinis itu namanya, berpikirnya reasoning, ya clinical reasoning. Dan kembali harus dibiasakan dari awal. Mungkin satu saja lagi, slide terakhir. Oke, misalnya ada udem pada tungkai bawah. Nanti anak-anak belajar. Oh, kalau ditusuk tungkainya pakai jari-jari anak. Nanti ditusuk, kempot tuh kaki orang tersebut, tungkai bawah itu. Nggak bali-bali. Nah, ini udem. Disebut udem. Nah, timbul pertanyaan. Ya, pasiennya tanya, dok, mengapa kaki saya ini bengkak? Mengapa terjadi udem pada tungkai saya? Apa jawabannya? Oh, Bapak, Ibu, itu ada peningkatan cairan. Ada cairan di tungkai bawah Bapak atau Ibu. Nah, cairan itu sumbernya di mana? Di tubuh kita itu, cairan itu sumbernya hanya satu. Di dalam pembuluh darah. Berarti kalau ada orang yang bengkak kakinya, ada cairan dari pembuluh darah yang masuk ke rongga di luar pembuluh darah. Yang rongga itu disebut dengan rongga interstisial, rongga di antara sel. Nah, cairan berpindah dari pembuluh darah masuk ke rongga interstisial tersebut. Sehingga terjadilah pembengkakan udem. Jadi udem itu terjadi oleh kenapa? Oleh karena ada
penimbunan cairan, penumpukan cairan di rongga interstisial. Nah, mengapa terjadi penyumpukan? Penyebabnya terjadi perpindahan cairan dari pembuluh darah keluar ke rongga interstisial tadi. Oke, selesai? Belum selesai. Timbul pertanyaan lagi, mengapa cairan itu bisa keluar dari pembuluh darah? Nah, anak-anak sekalian tentu sudah belajar di SMA bahwa cairan akan bergerak dari tempat tekanan yang tinggi ke tempat tekanan yang rendah. Kalau terjadi pergeseran cairan tadi, udem tadi, dari mana cairannya? Dari pembuluh darah. Kemana dia? Ke rongga interstisial. Berarti cairan itu bisa pindah dari pembuluh darah ke rongga interstisial bila tekanan di pembuluh darah lebih tinggi daripada tekanan di rongga interstisial. Maka bergeserlah cairan tersebut dari pembuluh darah ke rongga interstisial. Loh, kalau begitu, mengapa bisa begitu tekanan di dalam pembuluh darahnya bisa lebih tinggi? Satu, tekanan di pembuluh darahnya meningkat. Tekanan di interstisialnya normal, ya geser keluar dia. Yang kedua, tekanan di pembuluh darahnya normal. Tekanan di interstisialnya turun, ya pindah dia. Yang ketiga, tekanan di pembuluh darahnya naik. Tekanan di interstisialnya turun, ya pindahlah cairan. Udem. Oke, sedikit lagi. Kalau begitu, apakah hanya tekanan yang keluar di dalam pembuluh darah itu? Hanya ada satu tekanan. Maka akan dijawab setelah dicari. Bahwa tekanan di pembuluh darah itu ada dua. Ada tekanan yang mendorong keluar. Ada tekanan yang menahan ke dalam. Tekanan yang mendorong keluar disebut dengan tekanan hidrostatik. Tekanan yang menahan ke dalam disebut dengan tekanan koloid osmotik. Jadi kapan cairannya bisa keluar? Jawabannya, ya hidrostatiknya naik. Jadi dia bisa bergeser keluar. Begitu ya. Loh dok, hidrostatiknya normal. Kok bisa keluar? Koloid osmotiknya turun. Tekanan yang menarik ke dalamnya turun. Nah, jadi kalau berpikir ada udem pada tungkai bawah, maka kita akan berpikir apakah masalahnya di tekanan hidrostatik atau di tekanan koloid osmotik. Hidrostatik terkait dengan volume di dalam pembuluh darah. Koloid osmotik tergantung dengan kadar protein di dalam pembuluh darah. Bila kadar proteinnya turun, koloid osmotiknya turun. Geser dia cairan. Kalau hidrostatiknya, kalau volume di dalam pembuluh darah naik, hidrostatiknya naik, geser dia keluar. Udem tutungkai. Timbul pertanyaan lagi. Loh, kalau dia ini ada udem di tungkai bawah, bergeser cairan. Apakah di tempat lain tidak mungkin terjadi? Apakah di tungkai saja? Apakah ada di perut? Apakah ada di kelopak mata?
Iya, jawabannya ada. Kalau jawabannya ada, namanya sistemik. Ada di mana-mana. Kalau jawabannya tidak ada, hanya di tempat itu, maka disebut dengan lokal. Nah, pertanyaan, kalau koloid osmotiknya turun, apakah bisa sistemik? Apakah bisa lokal? Kita jawab, kalau kadar alprotein di dalam darahnya turun, apakah bisa milih-milih tempat? Jawabnya tidak. Dia akan turun di seluruh pembuluh darah. Maka orang yang ada udem tungkai, karena koloid osmotiknya turun, maka dia akan bengkak ke mana-mana. Yang disebut dengan sistemik. Oke. Nah, kalau dia peningkatan volume, kembali apakah bisa sistemik? Iya. Kalau bendungannya di pusatnya, di mana tadi? Di jantungnya. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jantung, dia bisa bendungan di mana-mana. Bisa di tungkai, bisa di perut, bisa di paru, bisa di kelopak mata, bisa tadi yang GPP meningkat. Tapi bendungan itu bisa lokal di daerah kaki saja. Oke, jadi dokter pikir cukuplah dulu untuk hari ini untuk pengenalan anak-anak. Nanti ini akan dipelajari yang dokter contohkan ini di blok-blok selanjutnya baru akan belajar lebih matang. Nah, di dalam blok ini dokter hanya menggambarkan kembali bahwa setiap persoalan yang ada pada pasien itu harus dilakukan kajian, harus dilakukan analisis. Otak kita harus berpikir mengapa, kenapa, bagaimana, mau diapakan. Itu harus berpikir di setiap sisi. Nah, berpikir seperti itulah yang disebut dengan clinical reasoning yang menjadi sendinya seorang dokter, yang menjadi artnya seorang dokter. Dokter cukupkan sampai ke sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Cukup? Atau dokter absen ya? Dokter absen ya? Bentuk gambar.